Halo guys, kembali lagi bersama gue Dana. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film yang bertema kisah nyata yang benar-benar terjadi di kehidupan kita, yang berjudul Di Masa Depan. Saat sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan YouTube semakin merajalela, sosial media itu pun kini bukan hanya sekedar aplikasi di HP aja, tapi udah menguasai dunia nyata. Orang-orang bisa memberikan penilaian atau rating pada orang lain, yaitu bintang 1 sampai paling tinggi bintang 5. Pemerintah bahkan memasang suatu chip di mata setiap orang. Dari kecil chip tersebut udah terpasang pada setiap orang untuk melihat rating satu sama lain. Rating bintang itu menjadi standar untuk bisa makan di restoran, masuk ke kantor, bahkan dalam pertemanan. Semua ditentukan dengan rating. Semakin besar rating seseorang, maka status sosialnya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin kecil rating seseorang, maka orang tersebut akan dijauhi dari masyarakat. Wanita ini bernama Leslie. Dia adalah wanita karir yang sangat terobsesi menaikkan ratingnya. Saat ini rating Leslie bernilai 4,2. Pagi itu Leslie memberitahu adiknya yang bernama Ryan kalau nanti siang akan ada seseorang yang mensurvei rumah mereka. Leslie dan Ryan hanya tinggal berdua di rumah itu. Sebelumnya mereka berdua telah sama-sama sepakat untuk memutuskan menjual rumah peninggalan orang tua mereka itu, lalu menjalani hidup terpisah. Karena sudah muak melihat tingkah laku satu sama lain, Leslie tak suka melihat adiknya yang setiap hari main game terus-menerus tanpa mau bekerja. Sedangkan Ryan kesal melihat kakaknya yang selalu pura-pura bahagia di depan orang lain demi mendapatkan rating yang tinggi. Leslie kemudian pergi ke suatu perumahan elit. Ia berencana pindah ke sana setelah rumahnya berhasil terjual nanti. Sayangnya uang Leslie masih kurang. Marketing perumahan tersebut lalu memberikan sebuah penawaran, yaitu dia memberikan diskon 20% asalkan rating Leslie bisa naik 4,5. Mendengar penawaran barusan, Leslie begitu senang. Dengan kepribadiannya yang baik pada semua orang, Leslie yakin cuma butuh waktu singkat pasti dia bisa menaikkan ratingnya itu. Setelah itu, Leslie menemui atasannya tempat dia bekerja. Di sana Leslie menceritakan keinginannya untuk membeli rumah. Leslie meminta agar atasannya mau memberikan surat jaminan pada si marketing perumahan itu, kalau dari waktu dekat dia pasti bisa mendapatkan rating 4,5. Namun berdasarkan data teman-teman Leslie yang kebanyakan berating standar, atasan pun ragu. Ia lalu memberikan saran agar Leslie mencoba berteman dengan orang-orang yang memiliki rating minimal 4,5 ke atas. Karena jika orang-orang berating tinggi memberikan rating pada orang lain, maka teman-temannya pasti otomatis akan ikut memberikan rating itu juga. Keesokan harinya Leslie terus memikirkan ucapan atasannya kemarin. Sebenarnya Leslie punya teman masa kecil yang bernama Naomi yang mempunyai rating 4,8. Tapi sayangnya mereka tak pernah bicara sejak Naomi mempunyai teman baru. Leslie pun berusaha menarik perhatian Naomi dengan memposting foto boneka yang pernah mereka buat bersama. Dan betapa bahagia hati Leslie ketika Naomi memberikan rating pada foto tersebut. Leslie berpikir Naomi masih mengingat boneka mereka. Malamnya Naomi menelpon Leslie. Di telepon Naomi mengatakan saat melihat foto boneka di postingan Leslie tadi, tiba-tiba Naomi mengingat tentang masa lalu mereka. Naomi juga memberitahu bahwa beberapa hari lagi ia akan menikah dan mau Leslie menjadi pendamping di hari pernikahannya nanti. Mendengar ucapan Naomi itu, Leslie sangat senang. Seketika ia dapat ide untuk menaikkan ratingnya, yaitu di pernikahan Naomi nanti Leslie akan memberikan pidatonya. Dalam pidato tersebut Leslie akan menceritakan semua tentang masa kecil mereka berdua, sehingga membuat teman-teman Leslie menangis terharu sehingga memberikan rating tinggi untuknya. Pagi hari di kantor, Leslie memberitahu bosnya soal daftar tamu undangan di pernikahan Naomi nanti yang semuanya memiliki rating 4,5.
Gara-gara daftar itu, sang atasan pun mau menjadi sebagai penjamin Lesti. Lesti pun bahagia. Akhirnya sebentar lagi impiannya tinggal di perumahan elit akan terwujud. Besoknya sebelum berangkat ke pernikahan Naomi, Lesti pun terlebih dahulu melatih pidatonya. Melihat kakaknya lagi harus pura-pura menangis, Ryan kesal. Ia pun menasihati Lesti untuk tak terobsesi dengan rating. Ryan lebih suka agar Lesti hidup apa adanya daripada harus mengemis di depan orang demi untuk rating. Namun di situ malah berpikir adeknya hanya sedang iri. Karena kesal, Lesti pun meninggalkan adeknya sendirian di rumah. Di dalam taksi, Lesti mendapat telepon dari Naomi. Di dalam taksi itu, Lesti mengobrol dengan keras sehingga taksi pun terganggu. Setelah sampai di bandara, Lesti mendapatkan rating yang sangat jelek dari supir taksi tersebut. Dan Lesti merasa rating dari supir taksi tak begitu penting. Di sana salah satu staf bandara memberitahu bahwa penerbangan dibatalkan. Mendengar kabar tersebut, Lesti pun panik. Lalu Lesti meminta mencarikan pesawat lain, tapi karena rating dari supir taksi tadi memberikan rating jelek, rating Lesti menjadi turun dan dilarang naik pesawat. Tanpa sadar Lesti menjadi emosi dan menghina staf bandara dengan kata-kata kasar. Security bandara yang mendengar kata Lesti itu pun datang dan langsung menurunkan rating Lesti menjadi 3,1. Melihat rating yang turun drastis, Lesti masih pede. Dia yakin ketika berpidato di pernikahan Naomi nanti semua orang akan terharu dan memberikan rating besar untuknya. Lesti pun memutuskan pergi dengan sebuah mobil. Di tempat penyewaan mobil, Lesti dilayani dengan buruk karena ratingnya yang kecil. Bahkan Lesti hanya diperbolehkan menyewa mobil dengan kualitas rendah. Karena tak punya pilihan lain, Lesti pun tetap menyewanya. Setelah lama berjalan, mobil listrik itu pun kehabisan baterai. Ketika mau mengisi daya, ternyata tipe colokan di sana berbeda dengan mobil Lesti. Ia terpaksa meninggalkan mobil itu dan mencari tumpangan. Dengan sekian banyak mobil lalu lalang, hanya truk yang mau memberikan Lesti tumpangan. Pengemudi truk tersebut yaitu wanita tua berating 1,4. Sepanjang perjalanan, wanita tua itu bercerita panjang lebar bahwa dia dulu pernah memiliki rating 4,6. Setiap harinya dia selalu harus bersikap baik pada semua orang demi mempertahankan ratingnya. Hingga pada suatu hari suaminya terkena penyakit kanker. Akibat rating suaminya yang sangat kecil, seluruh rumah sakit menolaknya. Wanita tua itu pun sangat marah. Dia tak terima lalu memaki-maki seluruh orang di rumah sakit. Sejak itu pun dia tak peduli lagi apa itu rating. Baginya jujur pada sebuah perasaan dan menjadi diri sendiri jauh lebih baik daripada harus berpura-pura demi sebuah rating. Ia pun kemudian menyuruh Lesti untuk mencoba jujur. Sayangnya Lesti menolak. Baginya walaupun hidup dalam kepura-puraan, tapi Lesti bisa hidup dengan fasilitas elit daripada jujur tapi hanya bisa hidup dengan fasilitas sederhana dan apa adanya. Esok harinya di sebuah pom bensin mereka berdua berpisah karena berbeda tujuan. Ketika pergi di toilet umum, Lesti mendengar ada dua orang wanita masuk. Mereka membicarakan tentang konser yang akan diadakan di dekat gedung pernikahan Naomi. Lesti pun seketika dapat ide. Ia langsung menghampiri salah satu wanita itu untuk mendapatkan tumpangan. Karena kasihan, mereka pun mengajak Lesti untuk ikut bersama teman-temannya yang lain. Dalam mobil, Naomi kembali menelpon Lesti. Di telepon dia menyuruh Lesti agar dia jangan datang ke acara pernikahannya. Naomi tahu kalau rating Lesti sekarang hanya 2,6. Naomi malu kalau teman-temannya tahu kalau dia memiliki teman masa kecil yang memiliki rating yang sangat kecil. Mendengar itu, hati Lesti hancur. Padahal dia telah melewati kejadian buruk demi pernikahan Naomi. Tapi Naomi kini justru melarangnya datang karena rating Lesti turun. Sambil emosi, Lesti mengatakan apapun yang terjadi ia akan datang ke pernikahan itu. Naomi sama sekali tak menghiraukan apa yang Lesti katakan dan langsung menutup teleponnya. Semua rombongan di mobil itu pun mendengar pembicaraan Lesti barusan.
Setelah tahu ternyata Lesti berbohong, Lesti langsung diusir keluar mobil. Di jalan tak ada satupun orang yang mau memberikan Lesti tumpangan. Ketika sudah frustasi, Lesti melihat ada dua pria yang sedang bermain ATV. Ia kemudian memohon agar mereka meminjamkan ATV itu karena kasihan salah satu pria itu pun meminjamkan motor ATV yang untuk Lesti. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berlumuran lumpur dan make up yang acak-acakan, Lesti akhirnya sampai di pernikahan Naomi dan diam-diam masuk lalu langsung berbicara pada seluruh tamu undangan. Bukannya berpidato yang sudah selama ini ia siapkan, Lesti di situ mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia menceritakan Lesti iri pada kepopuleran serta kecantikan Naomi. Waktu di sekolah dulu, Lesti bahkan sampai rela jadi bahan bulian agar bisa bergabung dengan kelompok Naomi. Ia juga tak pernah marah saat Naomi merebut pacarnya berkali-kali. Lesti tak pernah marah dan tetap sabar. Lesti berharap suatu hari nanti dia bisa menjadi seperti Naomi bila dia terus berteman dengannya. Namun semenjak Naomi berteman dengan orang lain yang berating tinggi, Naomi tak pernah lagi menghubunginya. Naomi telah membuangnya. Lesti tahu alasannya Naomi beberapa hari lalu memintanya untuk menjadi pendamping pengantin adalah hanya untuk seseorang yang menceritakan kebaikannya di masa kecil dulu. Di tengah pidato, petugas keamanan datang menangkapnya. Sebelum pergi, Lesti mengatakan meski banyak hal yang menyakitkan Lesti, akan terus menganggap Naomi sebagai temannya. Lesti dibawa ke kantor polisi. Sebagai hukumannya karena telah membuat keributan, Lesti dimasukkan ke sel penjara dan melepas chip pada matanya. Di dalam sana untuk pertama kalinya dalam seumur hidup, Lesti dapat melihat tanpa harus dihalangi chip. Dan di sel itu juga Lesti melihat pria kulit hitam dan memaki-maki pria itu. Pria itu pun tak terima dan juga memaki-maki balik Lesti. Mereka berdua pun saling memaki-maki satu sama lain, mengungkapkan semua isi hati dengan jujur tanpa harus lagi berpura-pura untuk bahagia. Film pun berakhir. Ciao. Thank you guys. Dengar cerita gabutku ini guys dengan alat-alat yang sangat sederhana guys ya. Oke, tanpa lanjut langsung coba